Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raymond Siagian. Saya dari kelas C dengan NPM 25066600271. Dan hari ini saya akan membahas tentang Desa Penglipuran dari Bali. Selamat menyaksikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu destinasi yang sangat unik dan inspiratif, yaitu Desa Wisata Penglipuran. Desa ini terletak di Kabupaten Bangli, yaitu di Provinsi Bali. Desa ini bukan hanya indah dan bersih, tetapi juga menjadi simbol bagaimana sebuah komunitas lokal mampu menjaga tradisi, melestarikan lingkungan, dan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang berguna bagi masyarakatnya. Penglipuran ini dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Namun di balik keindahan dan ketertibannya, tersimpan nilai-nilai ekonomi dan sosial yang sangat menarik untuk kita pelajari dalam konteks pariwisata berkelanjutan dan industri kreatif lokal. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, analisis SWOT, serta gagasan pengembangan yang dapat mendukung desa Penglipuran menjadi desa kreatif yang berkelas dunia. Jadi, informasi dan data di dalam video ini saya peroleh dari berbagai sumber seperti website resmi Desa Wisata Penglipuran, artikel-artikel yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, serta berbagai liputan media dan konten digital wisatawan yang berkunjung ke sana. Saya memilih Penglipuran karena desa ini merupakan salah satu contoh nyata keberhasilan masyarakat dalam mengelola pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Di sini semua warga ikut berpartisipasi menjaga kebersihan, menata rumah, mengatur lalu lintas wisatawan, hingga mengelola produk kreatif seperti kerajinan bambu, kuliner khas, dan pertunjukan budaya. Desa Penglipuran di Bali dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia karena pelestarian adat istiadat dan penerapan pengelolaan lingkungan yang ketat, termasuk prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Desa ini bahkan pernah dianugerahi penghargaan internasional seperti Kalpataru dan menjadi salah satu dari 54 desa wisata terbaik di dunia pada tahun 2023. Fenomena ini sangat menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya tentang hiburan atau perjalanan semata, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat lokal berdaya secara ekonomi melalui kreativitas dan pelestarian budaya. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis SWOT yang dimulai dari S, yaitu strength atau kekuatan. Penglipuran memiliki kekuatan utama pada keaslian budaya dan tata ruang desa yang masih terjaga rapi sejak ratusan tahun lalu. Rumah-rumah penduduk dibangun dengan arsitektur tradisional Bali yang seragam dan ramah lingkungan. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dan memiliki kesadaran tinggi terhadap kebersihan serta kelestarian alam. Selain itu, warga desa juga dikenal ramah, sopan, dan terbuka terhadap wisatawan. Penglipuran ini sangat nyaman untuk dikunjungi. Lalu yang kedua, W, yaitu weakness atau kelemahan. Meski sudah terkenal, Penglipuran masih menghadapi kendala dalam hal digitalisasi, promosi, dan pengembangan sumber daya manusia muda. Sebagian besar promosi masih dilakukan secara manual atau melalui agen wisata, sementara pemanfaatan media sosial dan platform digital masih bisa ditingkatkan. Selain itu, ketergantungan terhadap wisatawan luar, terutama mancanegara, membuat pendapatan desa cukup rentan saat terjadi penurunan kunjungan. Ketiga yaitu opportunity O atau peluang. Saat ini, tren wisata global sedang bergerak menuju eco-friendly tourism dan slow tourism, di mana wisatawan lebih menyukai pengalaman autentik dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Penglipuran untuk memperluas pasar wisata edukatif dan kreatif. Penglipuran juga memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan komunitas kreatif, desainer, dan akademisi dalam mengembangkan produk bambu, fashion etnik, serta kegiatan budaya tahunan. Yang terakhir, T, threats atau ancaman. Tantangan utama berasal dari persaingan antar desa di Bali yang gencar melakukan inovasi. Selain itu, risiko dari komersialisasi budaya bisa terjadi bila pariwisata dikelola secara berlebihan tanpa memperhatikan nilai adat.
Perubahan cuaca ekstrim dan ketergantungan pada musim liburan juga Desa menjadi Penglipuran ancaman sudah terhadap sangat kestabilan terkenal sekali. ekonomi warga. Kalau kamu datang lewat jam Melalui 8 pagi, analisis maka ini, sudah kita ramai bisa pengunjung melihat lokal maupun bahwa meskipun mancanegara. Penglipuran Kami memiliki memilih banyak menginap di sini kekuatan, untuk bisa menikmati tetapi suasana diperlukan pagi dan malam inovasi hari yang berkelanjutan masih agar sunyi desa ini sepi. dapat berkembang dan tidak kehilangan jati dirinya. Lalu untuk ide pengembangan dan solusi, Tadi teman-teman pengen tahu kan berdasarkan bagaimana analisis rumah tersebut, yang ada di saya sini. ingin mengusulkan Kita sekarang ada di Madya Mandala, itu perumahan. Kurang lebih 70-an rumah. So welcome to Wonderland, Indonesia, menurut saya the sacred Nusantara. promosikan keindahan dan produk lokal melalui platform digital. Yang kedua, penyelenggaraan festival tahunan seperti Bambu Culture Week. Festival ini bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan produk kreatif, pakaian tradisional, budaya lokal, serta mengembangkan ekonomi secara kreatif. Kegiatan seperti ini tidak hanya meningkatkan identitas budaya, tetapi juga menarik wisatawan domestik maupun internasional. Lalu yang ketiga, mengembangkan paket wisata edukatif dan interaktif. Misalnya program sehari menjadi warga Penglipuran, di mana wisatawan itu diajak untuk belajar membuat anyaman bambu, menenun, atau memasak lawar dan jajah Bali bersama produk lokal. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu mendorong penerapan konsep Green and Smart Village. Penggunaan energi surya, pengelolaan seperti sampah terintegrasi beserta aplikasi digital desa wisata untuk pemesanan dan panduan wisata akan menjadikan Penglipuran semakin efisien dan ramah lingkungan. Dan lalu melalui 4 langkah ini diharapkan Penglipuran tidak hanya menjadi destinasi wisata budaya, tetapi juga menjadi pusat inovasi kreatif yang berdaya dan berkelanjutan. Jadi dari semua pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa desa wisata Penglipuran itu merupakan contoh nyata sinergi antara pelestarian budaya, pengelolaan pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif secara lokal. Kedepan jika digitalisasi dan inovasi terus dikembangkan, saya yakin Penglipuran bisa menjadi model ekonomi kreatif Indonesia yang diakui di tingkat internasional. Karena pada akhirnya pariwisata bukan hanya soal berkunjung ke tempat yang indah, tetapi juga bagaimana kita menghargai budaya, memberdayakan masyarakat, serta menjaga keseimbangan dengan alam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengembangkan pariwisata dan industri kreatif